Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ramadan adalah bulan penuh keberkahan, ampunan dan ladang pahala. Dan bulan dikabulkannya doa. Di bulan yang penuh hikmah ini, penuh rahmat ini, Allah membuka pintu-pintu ampunan dan mengabulkan permohonan hamba-hambanya yang berdoa dengan penuh harap dan takwa. Dalilnya, Allah berfirman dalam kitabnya, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wataka idza da'an falyastajibuni wal yu'minu bi la'allakum yarsyudun." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Dalil tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum yarsyudun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, tujuannya puasa di sini adalah membentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan membersihkan hati dari noda serta dosa. Dalil tentang berpuasa. Nah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas kaum-kaum sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, apa sih tujuannya berpuasa? Nah, berpuasa adalah membentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan membersihkan hati dari noda-noda dosa. Hadis tentang doa orang-orang yang berpuasa tidak akan tertolak. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang yang doanya tidak tertolak. 1, yaitu doa kedua orang tua. Kedua, doa orang yang berpuasa. Kemudian ketiga, doa orang yang sedang bepergian. Hadis riwayat Tirmizi. Artinya, doa orang yang berpuasa memiliki keistimewaan di sisi Allah dan sangat besar kemungkinan untuk dikabulkan. Nah, di sini mengapa sih kok doanya orang berpuasa itu mustajab? Nah, di sini Bu Ilma akan menerangkan mengapa doa orang yang berpuasa itu mustajab. 1, karena keikhlasan. Puasa itu dilakukan dengan keikhlasan hanya untuk Allah, tanpa riya atau pamer kepada manusia. Nah, ketika seorang berpuasa itu ikhlas kepada Allah, dia itu tidak mengharapkan imbalan duniawi, atau dia tidak mengharapkan dipuji oleh manusia atau riya atau sum'ah, pamer. Di situ maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa. Kedua, mengendalikan hawa nafsu. Nah, karena orang yang berpuasa dia tidak hanya menahan makan dan minum, akan tetapi hawa nafsunya. Nah, di situ karena pahala orang yang sabar itu sangatlah besar, maka dari situ doa orang yang berpuasa itu mustajab. Nah, hati lebih lembut. Nah, karena orang-orang yang berpuasa itu mereka memiliki hati-hati yang lembut, memperbanyak ibadah. Di situ pula ketika seseorang sedang berpuasa, mereka dianjurkan untuk banyak-banyak
ibadah, terlebih lagi ketika Ramadan, di bulan Ramadan. Waktu-waktu mustajab saat berdoa, yaitu 1. Menjelang berbuka puasa. Nah, saat waktu berbuka tiba, doa sangat mustajab karena Allah membuka pintu rahmatnya. Nah, maka dari situ di sini anak-anak ketika azan, ketika menjelang berbuka puasa, kita jangan tergesa-gesa untuk menyantap hidangan kita, akan tapi kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk diri kita dan orang lain. Waktu sahur. Ketika waktu sahur pula, di sini tempat untuk mustajabnya berdoa kepada Allah bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, pada sahur ketika malam masih gelap, Allah turun ke langit dunia dan mengabulkan doa. Di sini kenapa di waktu sahur? Karena di situ di sepertiga malam terakhir. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan ketika itu. Setelah sholat fardu, setelah menunaikan sholat wajib, waktu yang tepat untuk memohon kepada Allah. Ketika kita selesai sholat fardu, hendaknya kita berzikir dulu kepada Allah, kemudian baru kita berdoa kepada Allah. Jangan terburu-buru untuk meninggalkan tempat sholat kita. Nah, adab agar doa dikabulkan. Ketika kita berdoa, kita juga harus mengamalkan adab-adabnya karena doa adalah termasuk ibadah kepada Allah. Nah, adab berdoa yaitu 1. Ikhlas karena Allah. Nah, berdoa itu kita hendaknya ikhlas meniatkan doa kita kepada Allah, tidak kepada yang lain. Tidak pula kita merasa riya. Riya itu apa sih? Riya adalah meminta pujian dari manusia. Kemudian adab yang kedua adalah memuji Allah dengan pujian-pujian kepada Allah, seperti kita melafatkan Asmaul Husna atau pujian-pujian yang lain seperti la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Bersalawat kepada Nabi. Nah, dianjurkan pula ketika kita hendak berdoa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, keyakinan penuh, berdoa dengan penuh keyakinan bahwa Allah pasti mengabulkan. Nah, ketika kita berdoa, kita harus meyakini bahwasannya Allah itu maha mengabulkan, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat, Allah itu tidak akan menyia-nyiakan doa hambanya. Nah, tidak tergesa-gesa, sabar dan tidak terburu-buru dalam menunggu jawaban dari Allah. Nah, anak-anak, ketika kita berdoa kepada Allah, hendaknya kita tidak tergesa-gesa dalam menanti jawaban dari Allah. Ketika kita tidak dikabulkan di dunia, maka Allah akan mengabulkannya di akhirat. Berupa apa? Berupa simpanan pahala ketika di akhirat. Kesimpulannya di sini, hikmah berpuasa, puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga kesempatan besar untuk memperbanyak doa kepada Allah. Anak-anak, puasa ini hendaklah kita itu menyempatkan atau memperbanyak ibadah kepada Allah, seperti berdoa, seperti membaca Al-Quran, bersolawat kepada
Nabi Muhammad, berzikir, dan lain-lain. Keistimewaan doa, karena doa orang yang berpuasa adalah doa yang tidak tertolak dan sangat mustajab di sisi Allah. Jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan bulan Ramadan tanpa berdoa kepada Allah dengan penuh harap dan takwa. Anak-anak, bulan Ramadan itu waktunya panjang, yaitu 1 bulan. Di sini Allah kasih kesempatan kita untuk membenahi diri, membenahi hati, membenahi akhlak dan kepribadian kita. Di sini pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kita untuk banyak-banyak beramal soleh, meminta kepada Allah hajat-hajat kita. Sekian dari Bu Ilma, kurang lebihnya Bu Ilma mohon maaf. Ilma akhiri, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.